Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nadila Izzati. Saya Salsabila Zahra Rizka. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dengan tujuan tidak mencari keuntungan, dan karakteristik anggarannya bersifat terbuka atau rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat untuk dikritik dan didiskusikan bersama. Ruang lingkup organisasi sektor publik antara lain lingkungan politik, ekonomi, kultur, dan demografi. Hal ini yang membuat karakteristik organisasi sektor publik menjadi multifungsional. Perlu adanya koordinasi atas pengelolaan untuk kontrol dalam pencapaian tujuan dengan pemenuhan kebutuhan publik karena kompleksitas dari struktur organisasi sektor publik. Sebab organisasi sektor publik bersifat kaku, hierarki, dan birokratis. Selanjutnya ada kajian organisasi sektor publik. Yang pertama, kajian organisasi sektor publik biasanya dilakukan dari sisi manajemen. Yang kedua, dalam perkembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter frase sektor publik. Yang ketiga, dari sisi kebijakan politik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Yang keempat, dalam arti luas, sektor publik diinterpretasikan sebagai metode manajemen negara. Yang terakhir, dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Selanjutnya ada karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama ada tujuan. Tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang meliputi kebutuhan dasar dan non-dasar yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan berupa pelayanan publik, misalnya keamanan, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan sejenisnya. Yang ketiga ada sumber pembiayaan, berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi laba, pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban diberikan kepada perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, DPRD, dan sejenisnya. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi berupa birokrasi, formal, serta berjenjang. Selanjutnya ada penyusunan anggaran, dilakukan dengan masyarakat untuk merencanakan program agar pendapatan input selanjutnya disahkan oleh masyarakat di DPR, DPD, DPRD, dan lembaga sejenis. Selanjutnya ada stakeholder, yaitu masyarakat, investor, kreditur, hingga lembaga internasional. Selanjutnya ada peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Cakupan dari akuntansi sektor publik melingkupi proses pertanggungjawaban dan manajerial. Ciri khas dalam pencarian sumber hingga alokasi dana publik dan untuk publik membuat akuntansi sektor publik dengan sebutan akuntansi dana. Akuntansi sektor publik melihat anggaran sebagai focal point dari landasan operasional organisasi. Hal ini menyebabkan organisasi publik patuh dengan anggaran yang telah disahkan dalam menjalankan operasionalnya. Karena sifat dari realisasi anggaran adalah wajib atau diwajibkan, pelaksanaan akuntansi sektor publik secara akuntabel dan transparan merupakan keterkaitannya atas penerapan konsep rasional cost theory untuk mengatasi bondet rasional dalam organisasi sektor publik. Hal ini yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan publik. Tujuan utama dari reformasi sektor publik yaitu untuk terwujudnya akuntabilitas publik hingga sarana dapat berperan dan mendukung organisasi sektor publik dalam menghasilkan akuntabilitas publik merupakan peran akuntansi pada organisasi sektor publik. Selanjutnya ada entitas dalam akuntansi sektor publik. Ada dua. Yang pertama ada PP nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa standar SAP atau standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang ditentukan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pencatatan laporan pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan memiliki tujuan yang perlu dilaksanakan di setiap organisasi, kementerian, negara, dan lembaga lainnya. Yang kedua ada PP nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa
Penerapan SAP atau standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan pengaruh atas struktur organisasi pengelola keuangan negara dengan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP. Cukup sekian materi dari yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.